langsung Pak Sastra. Pak Sastra adalah dosen senior di Institut Seni Indonesia Perempanjang. Beliau koreografer, banyak membuat koreografi daripada berbagai randai dengan cerita baru, ya orkestranya dan juga semacam kalau acali dramanya lah ya, dan dalam bahasa asingnya tentu Iko lebih merujuk kepada apa yang disajikan di banyak forum-forum budaya dunia. Kami persilakan Pak Sastra. Siap-siap Pak Edi Utama habis kok ya. Assalamualaikum, Prof. Fasli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Erni Johan, saudara-saudara sadanya yang ada di ranah dan di rantau. Jadi Pak Fasli istilahnya komposer, bukan koreografer. Kalau koreografer tuh Jeffrey Diusman begitu yang akan bicara. Itu Pak Indra Utama. Nah, memang akhir-akhir kombo berkarya mengembangkan sebuah pelala randai dalam bentuk musik yang kompleks. Mungkin orang tahu sebenarnya sebuah opera gitu. Opera ya. Dan itu berakar dari cerita legenda gitu yang sangat terkenal itu Melin Kundang gitu. Dan itu pun adalah sebuah penelitian gitu. Penelitian yang difasilitasi oleh Kemenristek Dikti selama 2 tahun. Alhamdulillah dua kali uji coba di Malaysia gitu. Tapi yang untuk pertemuan kini kok Pak Fasli dan di sana sadonyo, ambo tidak membahas tentang karya itu gitu. Ambo ingin ide ambo awal untuk mengemukakan persoalan yang saat itu terjadi di saat mulainya pandemi corona, yaitu ambo ambil sebuah judul bagaimana musik Minang ya, memang musik Minang kalau bangkit juga selama itu. Bagaimana musik Minang bangkit saat masa corona dan kini telah melalui new normal. Dan ide itu bagaimana musik Minang mendunia gitu. Jadi dengan pandemik yang kita harus di rumah, tidak bisa kemana-mana, kita tetap berkreativitas seperti yang dikatakan Uni Eli dan Uni Johan tadi gitu. Dan juga yang dikatakan oleh Mbak Kati gitu. Jadi permasalahan yang bukan permasalahan ya, kondisi yang ambo hadapi di kampung ini ya, itu dengan tidak adanya diberhentikan, dilarang pesta-pesta kecil gitu, pesta-pesta barale bagi seniman-seniman yang hidupnya dari pakan ke pakan lah istilahnya. Jadi bagaimana di masa new normal ini kita bangkit gitu. Jadi istilahnya kebangkitan musik di masa pandemi ini bukan para seniman, para penggiat seni itu lalu tidur, tapi tetap berkarya gitu. Tetap berkarya dan menghasilkan karya-karya yang bagus. Tapi hal itu tidak menyentuh ke seniman-seniman kecil gitu. Seniman-seniman yang hidupnya dari pakan ke pakan tadi gitu. Jadi ambo memberikan usulan atau memberikan sebuah pendapat bagaimana kita menyikapi jalan keluar untuk sebuah pertunjukan-pertunjukan yang bisa dimanfaatkan secara online gitu. Mungkin bagi orang rantau sendiri, mungkin adalah lama tidak pulang, mungkin inyo taraga menceliak orang bahasa luang berdendang gitu. Kalau makati sekolah biasa, kami sekolah biasa menceliak kan, walaupun di masa corona itu aku dihentikan sementara gitu. Tapi dengan konsep webinar yang telah menjamur, live streaming sudah mulai gitu kan. Bagaimana konsep pertunjukan interaktif secara online ini kita adokan, kita fasilitasi, kita cari caranya pertunjukan yang dari level yang dari bawah itu bisa dinikmati oleh sanak sadonyo gitu. Jadi
memang kini kok semua sebagian musik pencipta Minang bisa berkarya di YouTube kan, tapi tentu tidak mengena ke seluruh masyarakat, seluruh pencipta seni atau istilahnya seniman-seniman yang tidak bisa mengikuti teknologi gitu. Jadi kami mengharapkan, Ambo sendiri mengharapkan bagaimana kita mencarikan solusi menyentuh seniman-seniman yang Ambo tanda kutip mau sampaikan tadi yang hidupnya kepekan-kepekan itu, kita fasilitasi sebuah pertunjukan yang online gitu, interaktif gitu. Bisa saja di unmute Pak Sastra, itu apanya karena mute. Ya. Nah. Ya. Tersentuh. Tersentuh tadi ya. Jadi istilahnya Pak Basli dan sanak sadonyo, Ambo ingin menggarisbawah ini bagaimana mencarikan solusi untuk masyarakat, untuk seniman Minang yang penghasilannya hanya untuk pakan-pakan saja gitu. Jadi dan ini mungkin barangkali bisa kita buat format bagaimana bagusnya gitu kan, bagaimana bagusnya bisa orang rantau menikmati juga. Tapi yang fasilitas yang Ambo kemukakan di sini di diskusi kok, caranya Minang diaspora mencarikan penonton. Nah, penonton online maksudnya lagi kan. Memang para seniman sudah mencoba live streaming, itu tidak terlalu banyak hasilnya gitu kan, bagi yang tahu saja, bagi yang ikut grup saja. Tapi dengan Minang diaspora yang telah global, yang telah mendunia istilahnya, bisa mencarikan penonton dan difasilitasi atau dibuat sebuah konsep pertunjukan online di ranah dan di rantau. Nah, bukan di kampung saja pertunjukan, juga di rantau gitu. Barangkali ada mungkin kawan-kawan lain nanti mungkin akan berbicara juga bagaimana pertunjukan di rantau saat ini kondisinya saat pandemi corona gitu. Jadi istilahnya untuk kedepannya hal ini bagi karya-karya yang ditampilkan nanti kan akan kita pilih, akan kita saring, akan kita nampak karya-karya yang bagus, dan ke depannya berarti karya-karya ini bisa kita tampilkan ke luar negeri sebagai duta budaya seperti yang dibicarakan oleh Unili dan Pak Surya tadi gitu. Jadi itu yang kan di sini Pak Pasli di konsep pertunjukan yang dari ranah dan di rantau saat pandemi corona itu. Terima kasih Pak Basli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sastra. Ya, ide besar pertama bisa kawak menggetarkan pertunjukan seni Minang dengan online ya. Kemudian memfasilitasi pertunjukan seni melalui online dari seniman-seniman awak yang dulu dari pasar ke pasar, tapi kini akseskan lebih luas ke online seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Tapi ada juga sumbangan dari yang pemirsa nanti, sehingga sedikit banyaknya mengalir juga kegiatan mereka dan ekonomi mereka. Bagus, nanti kita diskusikan nanti. Beko di belakang ada Bu Gemalaranti.